Assalamualaikum guys, balik lagi di channel aku, Alfia Turokmah, NIM 2005114243. Seperti yang teman tahu, saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Nah, di video kali ini saya mendapatkan tugas mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yang merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai lingkungan di sekitar tempat tinggal saya, yaitu tentang lingkungan perkebunan, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan dan perkebunan itu sendiri? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi lingkungan adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Jadi secara singkatnya, definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam di perkebunan bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakan dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga. Meskipun usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan. Ukuran luas perkebunan sangat relatif, tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Namun, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat mutlak dalam perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem sewa-menyewa lahan atau sistem pembagian usaha, seperti perkebunan inti rakyat yang disebut PIR. Sejarah perkebunan di banyak negara kerap terkait dengan sejarah penjajahan atau kolonialisme dan pembentukan suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui, di tempat tinggal saya ada dua jenis perkebunan yang sering dimiliki oleh masyarakat setempat, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeaceae dan ordo Arecaceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki dua spesies anggota, kelapa sawit Afrika, Elaeaceae guineensis, adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika, Elaeaceae oleifera, adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan,
dan Sulawesi. Terdapat beberapa spesies kelapa sawit, yaitu E. guineensis Jack, E. oleifera, dan E. odora. Varietas atau tipe kelapa sawit digolongkan berdasarkan dua karakteristik, yaitu ketebalan endokarp dan warna buah. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Dura, Piscifera, dan Tenera. Sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Nigrensis, Virescens, dan Albescens. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun dan bunga, serta buah. Bagian dari kelapa sawit yang diolah menjadi minyak adalah buah. Di Indonesia, meningkatnya permintaan minyak sawit dan kayu mendorong pembukaan hutan hujan di Taman Nasional di Indonesia. Menurut laporan UNEP, tahun 2007, sekitar 98% hutan Indonesia akan lenyap pada tahun 2002 akibat pembalakan legal dan ilegal, kebakaran hutan, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada biasanya, budidaya kelapa sawit dilakukan dengan sistem monokultur. Hal ini bisa menimbulkan hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam, semisal kualitas lahan menurun, terjadinya erosi, dan merebaknya hama dan penyakit tanaman. Kebanyakan kegiatan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis atau land clearing supaya menghemat biaya dan waktu. Akibatnya, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun menjadi terganggu. Kelapa sawit butuh air dalam jumlah yang amat tidak sedikit, mencapai 12 liter per pohon. Proses pertumbuhan tanaman ini tak jarang dirangsang memakai pestisida, zat fertilizer, dan bahan-bahan kimia lainnya. Kebun sawit pun bisa menghasilkan kemunculan hama baru. Penyebab utama tak lain lantaran penerapan sistem lahan monokulturasi. Aktivitas pembukaan kebun yang dikerjakan dengan membakar hutan memicu polusi udara yang parah yang kita alami setiap tahunnya. Asap pencemaran ini mampu terbawa angin hingga ke negeri tetangga. Timbulnya konflik baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal. Misalnya konflik antar pekerja daerah dengan para pendatang ataupun konflik antara pemilik kebun dengan pemerintah setempat. Di beberapa kasus sebelumnya, perkebunan sawit suka menjadi tempat penyebab utama timbulnya bencana alam, semisal tanah longsor dan banjir bandang. Hal ini dikarenakan struktur tanah mengalami perubahan yang menjadikan kondisinya menjadi labil. Tidak adil bila kita melihat suatu pokok permasalahan cuma dari segi buruknya saja. Tentu saja perkebunan kelapa sawit ini juga memiliki dampak positif, yaitu meningkatnya pembangunan di daerah. Yang paling mencolok merupakan dibangunnya kanal jalan dari perkebunan ke pusat kota yang mampu dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pendapatan per kapita daerah makin naik. Hal ini tak terlepas dari banyaknya kebutuhan tenaga yang dibutuhkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Bisa juga dikatakan untuk melindungi kebugaran atau kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, seringkali pihak perkebunan mendirikan pusat layanan kebugaran atau kesehatan dan pendidikan terpadu. Meskipun kualitasnya masih di bawah standar, setidaknya fasilitas yang telah disebutkan cukup bermanfaat bagi warga sekitar. Oke, setelah kita tadi telah membahas tentang perkebunan kelapa sawit,
Selanjutnya kita lanjutkan dengan perkebunan karet. Karet atau Hevea brasiliensis adalah tanaman perkebunan atau industri tahunan berupa pohon batang lurus yang pertama kali ditemukan di Brazil dan mulai dibudidayakan pada tahun 1601 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tanaman karet dicoba dibudidayakan pada tahun 1876 oleh Henry Avickamp. Tanaman karet di Indonesia pertama ditanam di Kebun Raya Bogor. Karet cukup baik dikembangkan di daerah lahan kering beriklim basah. Tanaman karet memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu dapat tumbuh pada berbagai kondisi dan jenis lahan, serta masih mampu dipanen hasilnya meskipun pada tanah yang tidak subur. Mampu membentuk ekologi hutan yang pada umumnya terdapat pada daerah lahan kering, beriklim basah, sehingga karet cukup baik untuk menanggulangi lahan kritis. Dapat memberikan pendapatan harian bagi petani yang membudidayakannya dan memiliki prospek harga yang cukup baik. Pohon karet akan dapat dipanen getahnya pada usia 5 tahun dan memiliki usia produktif sampai 25-30 tahun. Buah karet berbentuk kotak 3 atau 4. Setelah berumur 6 bulan, buah akan masak dan pecah sehingga biji karet terlepas dari batoknya. Biji karet terdiri dari 40-50% kulit yang keras berwarna coklat, 50-60% karnel yang berwarna putih kekuningan. Kernel biji karet mengandung minyak 40-50%, 2,71% abu, 3,71% air, 22,17% protein, dan 24,21% karbohidrat. Ini menunjukkan bahwa biji karet berpotensi untuk menjadikan sumber minyak nabati. Tetapi, kandungan air yang cukup besar dalam biji dapat memicu hidrolisis trigliserida menjadi FFA. Biji karet merupakan limbah pertanian yang tidak mempunyai nilai ekonomi, tidak memerlukan lahan subur, pemeliharaan yang intensif, dan ketersediaannya melimpah. Dampak negatif dari perkebunan karet. Bau busuk yang ditimbulkan dari sisa limbah karet berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Pada jarak 10 meter sampai 30 meter dari gudang karet tersebut, bau yang ditimbulkan dari limbah karet sangatlah menyengat. Warna dari limbah karet yaitu putih susu dan putih kecoklatan, dan tekstur limbah pada jarak 10 meter masih terlihat cair. Kemudian pada jarak 30 meter, limbah tersebut sudah sedikit kental. Pada jarak 50 meter dan 70 meter, bau yang ditimbulkan dari limbah karet menyengat. Warna limbah cenderung kecoklatan dengan tekstur yang sudah mulai kental. Pada jarak 100 meter, bau yang ditimbulkan dari limbah karet tidak terlalu menyengat karena jarak dari gudang yang agak jauh. Warna limbah sudah menjadi coklat dengan tekstur limbah yang sudah menjadi padat. Limbah cair yang dihasilkan dari sisa-sisa gudang karet ini tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat diolah kembali, sehingga limbah ini dibuang langsung ke aliran air. Hal inilah yang mengakibatkan air menjadi tercemar. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.